Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mehmet Gunawan kembali bisa menjumpai Anda dalam program podcast YouTube Tribun Timur Ngopi Roundtable Discussion edisi Rabu 27 Desember 2023. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya bahagia menjalani aktivitas sehari-hari. Pada siang hari ini sangat spesial karena kita akan ngobrol bersama narasumber saya pada siang hari ini pastinya sudah hadir di studio dan kita akan membahas topik atau tema yang sangat menarik di mana tema kita pada hari ini yaitu reposisi Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari dalam menyongsong 5.0. Sudah hadir juga bersama kami di sini ada Dr. Kiai Mahmud Suyuti MAG, Khatib Am Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari atau kita kenal dengan Sekretaris Umum dari Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan insya Allah kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat ya Kiai. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Amin. Apalagi menjelang pergantian tahun, Ya. pasti ada banyak sekali agenda-agenda yang akan kita laksanakan ke depannya. Betul. Baik. Ya, sesuai dengan topik pembicaraan kita atau tema yang kita angkat pada siang hari ini yaitu reposisi Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari dalam menyongsong era 5.0. Seperti yang kita ketahui, Kiai dan juga Tribuners dimanapun Anda berada bahwa reposisi itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penempatan atau penataan kembali dari posisi yang ada ke posisi yang baru. Kita sebut pembaharuan lah. Nah, kita akan tahu berarti ada pembaharuan nih di Jam'iyah Khalwatiyah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh perihal perubahan apa yang terjadi atau penyegaran apa yang ada di Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari, kita akan membahas lebih dahulu nih, Kiai, mengenai apa sih sebenarnya Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari itu, karena mungkin Tribuners yang menyaksikan kita pada siang hari ini masih ada beberapa yang belum tahu lebih dalam lagi seperti apa Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Silakan Kiai. Ya, jadi Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari beda dengan tarekat Khalwatiyah. Jadi di sini dulu perbedaan tarekat Khalwatiyah dengan Jam'iyah Khalwatiyah. Ini yang perlu kita garis bawahi Ya, dulu. betul. Oke. Jadi tarekat Khalwatiyah itu adalah sebuah wadah sarana spiritual yang menghubungkan dari mursyid ke mursyid sampai ke Syekh Yusuf, jika Khalwatiyah Syekh Yusuf, sampai ke Rasulullah SAW, dan itu semua keputusan, kebijakan, hak mutlak di tangan mursyid. Secara tradisional yang berlaku di semua tarekat begitu. Ya. Jadi sebagai wahana spiritual. Jam'iyah, kalau Jam'iyah itu organisasi atau ormas. Ya, dengan perkembangan zaman seperti ini, 5.0 ini, tarekat tradisional atau tarekat Khalwatiyah ini memasuki era digital dan era informasi global dan seterusnya sejak tahun 2006. Habib Makkah mendirikan Jam'iyah. Ya. Jadi sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, itu kan Jam'iyah, organisasi ormas Islam. Betul. Yang secara formal legalitasnya itu kita punya akta dari Menkumham, kita punya anggaran dasar dan seterusnya. Inilah yang mau direposisi. Ya. Pengurus Jam'iyah ini yang mau direposisi. Kalau jamaah tarekat Khalwatiyah tidak bisa direposisi. Selama dia sudah berbaiat sama Habib Makkah sama mursyid, itu tidak bisa direposisi sampai di akhirat. Itu berlaku terus keanggotaannya. Dia tetap menjadi jamaah tarekat Khalwatiyah. Nah, jadi jamaah bukan jadi pengurus, bukan jamaah. Ya. Oke. Kemudian kalau Jam'iyah ini ada masa waktunya. Ada periodenya. Ada periodenya. Ada di anggaran dasar itu setiap 3 tahun pergantian pengurus. Inilah yang direposisi. Artinya kalau dimasuk reposisi menurut guru kami istilahnya mungkin beda dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tadi di Kamus Bahasa Indonesia itu artinya Penempatan atau penataan ulang. penataan, penggantian.
Kalau ini penyegaran. Penyegaran. Jadi penyegaran. Jadi ada istilah tersendirinya ya, Ada Kiai, istilah ya? tersendiri. Ya. Jadi penyegaran pengurus. Kenapa demikian? Karena ada beberapa pengurus yang sudah sepuh. Iya. Sudah sepuh. Kemudian kita bacakan Fatihah dan berdoa, ada yang sudah meninggal. Kemudian ada yang berpindah tempat, misalnya kepala cabang rutan pindah di Surabaya. Iya. Kemudian manajer Pelindo pindah kepala cabang Pelindo di Kendari. Menyebar di seluruh Nusantara. Iya, ada pindah ke Kalimantan, ada yang pindah ke Jakarta. Ini semua lah ya, ini yang mau di reposisi, penyegaran. Nah, kemudian dalam persoalan lain juga kita melihat bahwa jamaah tarekat, jadi bukan jamiah ya, jamaah tarekat ini semakin bertambah setiap tahun, setiap bulan, setiap saat semakin bertambah. Masya Allah. Baru-baru ini ada lagi di Batu Licing, pembaiatan, kemudian di Batu Bambu, Kalimantan. Jamaah di Parepare sudah mencapai 600 orang, di Pinrang hampir 700 orang, di Sidrap, apalagi di Sulbar. Bertambahnya jamaah ini sehingga jamiah ini juga membentuk cabang. Ada cabang. Ada cabang Khalwatiyah di Parepare, semuanya akan dilantik nanti pada tanggal 30. Ada cabang Khalwatiyah, di sana juga ada pengurusnya. Iya. Oh, masing-masing cabang juga ada pengurus tersendiri ya, Kiai? Jadi ada rais amnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya. Ini untuk mewadahi semua jamaah tarekat. Jadi bedakan jamaah tarekat dengan jamaah jamiah. Jamaah tarekat itu semua yang sudah dibeat. Jadi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan keterekahan itu dilaksanakan oleh jamiah. Secara organisasi, secara administrasi, kita mengenal tarekat selama ini kan tradisional. Tidak ada administrasinya, tidak ada database-nya, tidak ada struktur tersendiri. Iya, setelah di beat dari mursyid kita, setelah itu hanya dicatat namanya dan seterusnya, tidak terorganisir dengan baik. Setelah mereka kembali ke kampungnya, tidak terorganisir dengan baik. Sehingga diperlukan jamiah untuk mewadahi ini jamaah-jamaah kita yang sudah berbeat. Oke, baik ya. Jadi singkatnya, Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari itu sendiri adalah suatu organisasi atau wadah perkumpulan para jamaah yang tentunya mengacu pada bidang dakwah, pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan ya, Kiai, betul ya? Oke. Nah, ini tadi juga sudah disinggung sedikit sama Kiai Tribuners mengenai seperti apa reposisi yang dimaksudkan pada tema kita pada siang hari ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu perihal sejarah nih, Kiai, sedikit ya, boleh ya? Jadi ada nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Tribuners ini juga perlu mengingat kembali beliau ini, Puang, ada juga beberapa nama yang mungkin Kiai ingin sebutkan. Silakan, Kiai. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari adalah tokoh sufi internasional yang mendapat jasa kepahlawanan Indonesia dan Cape Town, Afrika Selatan. Jadi sewaktu kecil Syekh Yusuf ini belajar di Tuang Karama di Polobara Lompo, kemudian belajar di Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Cikoang. Dari Cikoang kemudian dia ke Banten, Banten ke Sumatera, Sumatera ke Mekah, Mekah kemudian, dan seterusnya dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan spiritual. Ketika di Basra, ketika ketemu dengan namanya Syekh Ayub Al-Antabi, disitulah mendapat gelar Taj. Taj itu mahkota, mahkotanya Khalwatiyah. Nah, disitulah beliau mendapat ijazah untuk mengembangkan tarekat Khalwatiyah. Nah, kembali ke Indonesia, ke Banten itu waktu, ke Kerjaan Banten menjadi syekh di sana pada saat penjajah. Kemudian salah seorang badal khalifahnya atau muridnya yang disebut dengan Syekh Abdul Basir dari Ridwan Rappan mengirim ke Kerajaan Goa untuk mengembangkan tarekat ini. Syekh Yusuf ketika itu diburuh oleh komponi, dia ke Banten, ke Batavia,
terus diasingkan ke Ceylon, Cape Town. Di sana dia masih mengajar sampai wafat di sana. Syekh Abdul Basit Ad-Doriri mengembangkan tarekat ini di Kerajaan Goa. Ya. Dari Kerajaan Goa, kemudian dari Kerajaan Goa melebar ke Kerajaan Bone. Jadi tarekat Khalwatiyah ini dulu dinaungi atau berdampingan dengan kerajaan. Di Bon itu Sultan Adam Malikus Saleh, kemudian dari Syekh Tuan Rappan Ad-Doriri diturunkan ijazah untuk melanjutkan tarekat ini kepada Syekh Abu Said Al-Fadil. Ya. Muridnya juga Syekh Yusuf, kemudian ini dari Sumatera, dan Syekh Abdul Majid Nuruddin. Dari Syekh Abdul Majid Nuruddin ini pindah kepada Syekh Abdul Ghaffar Assegaf yang Kadi Bontoala keempat ketika itu. Salah satu cucu dari Tuan Karama atau Syekh pertama pembawa tarekat Tripaiyah di Sulsel. Ya. Dari Syekh Abdul Ghaffar Assegaf ini turun kepada Syekh Senuddin Assegaf. Dari Syekh Senuddin Assegaf turun ke Ali Assegaf. Kemudian turun ke Hasan Assegaf, turun ke Ibnu Hajar Assegaf, turun ke Abdul Malik Assegaf, turun ke Syekh Sayyid Jamaluddin Assegaf Puan Rama. Dari Jamaluddin Assegaf Puan Rama turun ke Puan Makkah. Pada masa Puan Rama dan seterusnya ini kan tarekat ini masih sistemnya tradisional. Ya. Cara beatnya dan seterusnya. Belum administrasi seperti sekarang. Belum ada. Nanti di samanya Puan Makkah ini dengan cita-citanya istilahnya neo-sufisme. Mengembangkan istilahnya al-Islamu salihul likulli zamani makan. Kita sesuaikan sesuai perkembangan zaman dan tempat yang sekarang ini semakin maju. Sehingga dibentuklah ini wadah tahun 2006. Jadi sekarang ini umurnya sudah 17 tahun. 17 tahun. Dibentuklah ini pengurus Jamiah. Ketua pertama Jamiah itu namanya Insinyur Haji Tobo Heruddin. Karena beliau aktif di partai di Dewan sehingga dalam periode berikutnya diganti oleh Ustaz Yasid Saleh Bustami. Mohon maaf Kiai, beliau berapa periode waktu itu? Jadi Pak Tobo Heruddin ini ada 2 periode ya. 2 periode. 2 periode. Saya sekjen pertamanya itu waktu namanya Insinyur Saharuddin Puan Muda. Itu sekjen pertama. Ya. Periode keduanya saya Pak Kiai sebagai sekjen. Ya. Sampai kepada Yasid Saleh Bustami saya masih sekjen 8 tahun. Kemudian setelah reposisi lagi ya. Atau penyegaran lagi istilahnya ini tahun 2019-2020 terpilihlah ketua kita yang terakhir ini Pak Haji Anwar Abu Bakar sebagai ketua umum Jamiah. Ya. Ketua umum Jamiah ya, bukan ketua tarekat karena kalau tarekat tidak ada istilah ketua, tidak ada istilah sekretaris, tidak ada istilah ini. Ini Jamiahnya. Ini Jamiah. Oke. Sekjennya Pak Komar. Ya. Untuk periode selanjutnya nanti ini tanggal 30 ada apa istilahnya penyegaran atau ada reposisi. Inilah yang mau dikukuhkan. Ada beberapa pengurus yang terganti, sekjennya ini diganti. Kemudian dulunya ada ketua umum, sekarang ini ada ketua harian. Lengkap dengan lembaga. Jadi ketua umum itu tetap Pak Anwar, ketua harian namanya Pak Aminuddin, sekjennya Pak Haji Ihsan. Kemudian ada wakil ketua 3 orang. Wakil sekjen 3 orang. Ada lembaga. Ada bidang-bidang dan ada lembaga. Lembaga otonom. Lembaga otonom ini ya muslimat. Jadi dia tersendiri. Semua perempuan-perempuan tarekat gabung di situ. Jadi ada ketuanya tersendiri nih lembaga muslimatnya. Lajnah Mustaqillah namanya. Kemudian ada juga lembaga pemuda Jamiah. Jadi ada 2 badan otonom. Ini punya anggaran dasar tersendiri, punya SOP tersendiri, punya program kerja tersendiri dan punya pengurus tersendiri lengkap dengan bidang-bidangnya.
Demikian pula di pengurus pusat, di situ ada bidang humas dan publikasi, kemudian ada lembaga zakat dan sis, ada pemberdayaan ekonomi, ya, ada departemen-departemennya yang menangani hal-hal tertentu untuk pengembangan Jamiah ke depan. Betul. Oke, jadi Tribuners tadi Kiai juga sudah menjelaskan seperti apa kita sebut perjalanan dakwah dari Syekh Yusuf Al-Makassar itu sendiri, dengan tadi nama-nama juga sudah disebutkan oleh Kiai juga. Nah, tadi juga Pak Kiai sudah mention bahwa didirikan pada tahun 2006 ya. Mungkin tanggalnya itu kapan Kiai? Tanggal dan bulannya mungkin saya ingat Kiai. Jadi tahun 2006 setelah 15 Sabah ya, 15 Sabah berarti sekitar akhir tahun ya. Ya, 15 Sabah wafat ini Puan Rama dan pindah tong ke estafet ketarikahan ke Mursidan ke Puan Maka. Di situ mulai dirintis. Kita pertama kali rapat itu di akhir tahun 2006 di Tanjung Merdeka. Di situ kita pertama menyusun ini Jamiah, kita uruskan surat-suratnya, legalitasnya, izin dari Kes Bampol, kemudian dari Kemenkumham dan seterusnya, sehingga lengkaplah, ada anggaran dasarnya dan seterusnya, menjadi sebuah jamiah, sebuah organisasi ormas. Betul. Nah, Kiai, sejak didirikannya tahun 2006 sampai sekarang, apakah tempatnya atau pusatnya berada di tempat yang sama sampai sekarang atau berbeda-beda, berpindah-pindah, Kiai? Jadi begini, Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassar ini berpusat di Jalan Baji Bicara, nomor 78. Jadi nomor 7 itu rumahnya mursyid kita Puan Makkah. Kemudian nomor 8 memang markasnya Khalwatiyah yang diwakafkan salah seorang jamaah yang tidak bisa disebut namanya untuk menjadi amal jariahnya. Jadi ada 2 markas di situ yang luasnya sekitar ada luas sekali lah, ada rumah besar yang lantai 2, ada musalla, ada masjid, ada tempat rapat, ada kamar-kamar wisma bagi jamaah yang ingin menginap, fasilitasnya lengkap. Itu berhadapan dengan di situ pusat Khalwatiyah. Berarti di Jalan Baji Bicara tadi. Jalan Baji Bicara nomor 7. Kalau kita di sekitar itu Jalan Baji Bicara nomor 7 disebut saja di mana markasnya Khalwatiyah atau di mana rumahnya Puan Makkah, orang semua sudah tahu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya markas itu ada di Sudiang. Nah, di titiknya di Masjid Al Hasan. Kita punya tanah di situ sekitar setengah hektar. Di situ sebagai basis. Disitulah basis Jamiah kita. Kemudian pada tahun 2015 atau 2014 kalau tidak salah, kita punya Zawiyah Zikir juga, markas tempat suluk atau tempat pengkaderan atau tempat tahanus, tempat zikir di daerah Paraloe, Goa, Bontokasi, di atas gunung itu. Di situ ya. Jadi di situ markas yang ketiga, karena pertama BBC, Sudiang, kemudian yang keempat di Parepare. Ada juga di luar Makassar. Ada di luar, Goa ya. Di Parepare juga. Iya, di Parepare. Karena jamaahnya Puang ini kan, jamaah Khalwatiyah ini kan database kita 16.200 sekian orang. Masya Allah. Sampai di Sulbar tadi Kiai juga bilang, sampai di Sulbar juga. Sulbar, Kalimantan, Papua. Jadi guru kita ini kan tokoh nasional. Puan Makkah ini kan mustasyar PBNU. Jadi wajar-wajar saja kalau misalnya menyebar di seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Ini semua kita bentuk cabang. Bentuk cabang. Nah, ini berbicara soal cabang ya, Tribuners. Tadi seperti yang Kiai juga sudah katakan di awal bahwa ada banyak cabang-cabang juga dari Jamiah Khalwatiyah itu sendiri. Nah, ini bagaimana Pak Kiai melihat perkembangan dari Jamiah Khalwatiyah itu sendiri, mulai dari bertambahnya jumlah jamaah sampai dengan banyaknya cabang di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi makanya di dalam struktur itu ini ada struktur, ada namanya bidang cyber dan IT. Ya, cyber dan IT. itu untuk database, untuk bagaimana database dan menginformasikan jamaah lewat
IT-nya, lewat informasi dan seterusnya. Iya, mohon maaf Kiai. Jadi Jam'iyah Khalwatiyah sendiri juga sudah punya ada divisi khusus untuk menangani cyber dan IT. Ada. Oh, Ada. Jadi ketuanya itu, mohon maaf, tidak apa-apa saya sebut namanya. Ketuanya itu namanya Dr. Endrawati dan sekretaris itu S. Kambi. Ada namanya S. Kambi dari Tribun itu. Dia menangani itu masalah cyber dan IT dan beberapa anggota di bawahnya. dan database dari seluruh cabang-cabang database. Jam'iyah Khalwatiyah itu sendiri. Ini seperti baru-baru ini ada Beat Khalwatiyah di Batu Licin, Batu Bumbu di Kalimantan. Itu kan apa namanya, perkembangan pesat. Ya. Kita punya jamaah di mana-mana. Sementara semuanya kalau mau kembali ke mursyid, sebagai mursyid, sebagai imam tarekat, itu kan kasihan ini terlalu banyak, sehingga kita bentuk jam'iyah. Kita bentuk jam'iyah, organisasi yang mengorganisir semua jamaah-jamaah kita ini yang sudah dimanapun mereka berada. Karena seperti waktu Maulid, seperti waktu haul kemarin ini di Hall ke-17 Puan Rama ini diadakan di Asrama Haji, kan tidak muat kita punya jamaah kasihan. Di awal tahun ini ya? Iya, bulan 2 ya? Bulan 2. Setelah itu lanjut lagi dengan Maulid. Semua jamaah datang dari berbagai daerah se-Indonesia. Kumpul semuanya ya? Kumpul semua. Nanti nih pengukuhan atau penyegaran pengurus ini kita tidak mengundang mereka. Hanya pengurus yang diundang. Dan jumlah pengurus yang dilantik dikukuhkan ini dalam SK ini 118 orang. 118 orang. Jadi bayangkan Pak, pengurusnya saja 118 orang. Itu baru pengurus. Ya. Belum lagi yang lain-lain. Iya, belum jamaahnya kan, belum anggotanya. Makanya terbatas. Jadi situ nanti kita raker untuk program ke depan, karena masih banyak jamaah-jamaah kita ini yang tinggal jauh, yang di Papua, bahkan ada di luar negeri kayak di Tanah Suci apa semua diwadahi semua. Itulah sebabnya sehingga bagaimana jam'iyah ini bisa lebih berkembang ke depan, kita membuat nanti merumuskan program-program kerja untuk keberlanjutan Jam'iyah Khalwatiyah ini. Kalau tarekat Khalwatiyah tidak ada masalah, itu berkembang secara alami itu. Kalau tarekat berkembang secara berjalan alami, sendirinya ya, berjalan dengan sendirinya. Nah, Kiai tadi juga sudah mengatakan di awal bahwa alasan dari Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari melakukan penyegaran ya, yang kita sebut penyegaran. Nah, mungkin ada alasan lain, Kiai, apa yang menjadi landasan utama kita di Jam'iyah Khalwatiyah melakukan penyegaran atau reposisi terhadap pengurus Jam'iyah Khalwatiyah itu sendiri? Jadi selain alasan yang saya sebutkan tadi, karena ada yang pindah tugas sehingga tidak bisa aktif, ada yang sudah sepuh sehingga dia dinaikkan dalam posisi struktur sebagai Dewan Pertimbangan, kemudian ada hal-hal tertentu dalam penyegaran ini yang harus kita tambah bidangnya, yang sebelumnya tidak ada. Seperti bidang IT dan cyber itu kan sebelumnya tidak ada. Nah, era digital sekarang ini masuki Web 0 ini harus ada itu, supaya kita tidak ketinggalan, kita maju bersama zaman. Betul. Dan memang itu juga salah satu kebutuhan Kiai ya, kebutuhan di era sekarang ini. Kemudian ada juga dalam struktur itu kita tambah namanya ketua harian. Ketua harian. Apa yang menjadi pembeda nih Kiai? Jadi ada ketua umum. Ketua umum kita ini kan pindah-pindah. Iya. Pernah jadi kanwil di sini, pernah jadi kanwil di namanya Pak Anwar kan, Anwar. Pernah jadi kakanwil di Manado. Pernah sekarang dia kepala biro. Jadi mesti ada ketua harian yang menghandle tugas-tugas ketua umum. Betul. Kemudian di bawahnya ketua ini ada beberapa ketua, dan setelah itu ada sekjen. Sekjen kita ini sekarang ini Puang ini kan mursyid kita ini dengan berbagai agendanya ke berbagai daerah. Ke daerah mengunjungi jamaah. Mesti didampingi oleh staf sus. Ada istilahnya staf khusus, ini struktur baru juga di dalam jam'iyah. Sehingga sekjen kita ini Pak Komarudin dipindahkan menjadi staf sus, hanya mengurusi mursyid saja, tidak mengurus administrasi lagi. Itu alasannya sehingga ada penyegaran atau ada perubahan-perubahan. Betul.
Sampai ada lagi ditambahkan beberapa posisi ya, Kiai, seperti ketua harian tadi, Ya. karena dengan alasan yang jelas pastinya, di mana ketua umum juga banyak aktivitas di daerah lain Ya. misalnya, sehingga dihadirkanlah ketua harian ini. Ya. Nah pertanyaannya Pak Kiai, ketua harian ini apakah berganti sehari-hari atau tidak? Setiap harinya berganti, tidak? Ketua harian ini kan ada ketua harian dan ketua umum kan ada periodenya 3 tahun dalam akta notaris yang ditandatangani Amiruddin Ali itu di aktanya Jamiah itu setiap 3 tahun itu ada pergantian pengurus pergantian Jamiah. Tapi kalau Jamiah ini ditarik kepada tarekat tergantung mursyid, tergantung pemakaian. Kalau dia mau ganti hari ini bisa saja, mau ganti besok bisa saja. Tapi kecuali kalau di Jamiahnya itu sendiri Kiai ya, ada periode atau yang mungkin di Jamiah kita sebut masa hikmat. Ya, masa hikmat 3 tahun di dalam anggaran dasar. Mungkin nanti ini kita tergantung peserta rapat plenonya dan komisinya, siapa tahu mau draw menjadi 5 tahun atau mau tetap itu saja. Tetapi segala keputusan Jamiah itu tetap kembali ke mursyid, karena di dalam struktur Jamiah ini ada namanya Dewan Mursyid juga. Jadi strukturnya itu paling di atas Dewan Mursyid. Di situ ada Puan Maka dengan Puan Corak, semua mursyid dan khalifah di situ. Kemudian ada stafsus. Ini yang mantan seknya menjadi stafsus. Ada 3 orang di situ yang mengurus terkait dengan mursyid kita. Kemudian ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ada Rais Surya atau pengurus semacam MPR kalau dia. Ya yudikatifnya presidennya itulah ketua umum. Sampai kawak lengkap dengan bidang-bidangnya. Jadi ada berbagai macam tambahan posisi baru dan divisi-divisi baru di dalam menyongsong era 5.0 ini ya. Kiai ya. Nah, kemudian tadi juga Kiai sudah sebutkan juga di awal perihal jumlah jemaah yang melonjak setiap tahunnya. Iya. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa jumlah jemaah? Itu jumlahnya itu ada 16.200 sekian. Untuk keseluruhan. Iya, yang sudah berbeat. Itu belum simpatisan. Belum simpatisannya, belum kerabat dan seterusnya. Itu yang database kita itu ya. 16.200 sekian jumlah jamaah kita. Yang pusatnya itu terbesar itu ya di Parepare, Pinrang, Maros, Sulbar. Kalimantan. Itu di Pulau Jawa mungkin ada di Pulau Jawa banyak, ada di Jakarta, ada rencana juga ada pengurus cabang di sana, di Jakarta, di Sumatera, banyak kita punya jamaah tersebar kemana-mana. Jadi kalau pusatnya di Makassar, pusatnya di sini. Jadi jamaah tradisional kita rata-rata kalau di sini ya di pulau-pulau kayak di Pulau di Pangkep atau kampung-kampung di sana di Goa. Memang begitu sistem jamaah tarekat itu banyak di kampung-kampung. Nah, sekarang ini dengan era digital modernisasi, sekarang sudah berkembang banyak di berbagai tempat di kota-kota. Betul. Jadi kalau untuk total keseluruhan yang sudah dibayar itu 16.000 ya. 200 ya. 16.000 kayak 16.000 sekian. Nah, dan masih banyak lagi anggota yang belum bayat ya. Jadi begini sebenarnya, itu database yang 16.000 oke ACC. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem bayat, itu banyak orang yang mau bergabung mau bergabung di tarekat Halawatiyah. Banyak yang hubungi saya, banyak hubungi Pak Sekja untuk bergabung Jamiah. Tetapi ini kan mursyid kita ini punya mekanisme tersendiri. Seperti saya misalnya. Saya 7 tahun ikut sama Habib Puan Maka baru di beat. Ada drivernya Puang itu di Maya Yasin. Itu 12 tahun menjadi ajudannya Puang. 12 tahun baru di beat. Ada juga orang baru 1 kali ketemu dengan Puang, langsung di beat. Ada juga orang yang baru ketemu 1 minggu dengan Habib Puang langsung di beat. Jadi tidak menentu jangka waktunya ya? Memang selama mursyid kita ini terkonek hatinya, baik secara batiniah maupun secara zahiriah dengan calon jamaah, biasanya itu di beat. Tapi biar dia tiap hari sama Habib Puang, akrab dengan Habib Puang, selalu sama-sama dengan Puang, tapi kalau belum ada rasa ini pasti
belum dibeat atau tertunda atau mungkin belum dibeat sampai. Berarti bisa kita sebut Kiai bahwa Puang punya kriteria tersendiri yang tidak kita ketahui semuanya ya. Ada kriteria tertentu yang sifatnya privasi, hanya Puang Maka yang tahu. Betul. Saya tidak tahu. Meski orang dekatnya sekalipun juga. Sekalipun orang dekatnya. Jadi memang dalam hal-hal tertentu itu memang biasa beliau kelihatan aneh memang. Ketika misalnya Puan sementara duduk bicara sendiri, kan ada tamunya yang gaib yang beliau temani bicara. Nah, kita datang juga di situ bisa orang-orang tertentu seperti saya ini tahu bahwa Puan kedatangan tamu. Jadi saya tidak bisa langsung nyelonong masuk. Nah, ini menarik nih Kiai. Ini kan salah satu momen yang luar biasa juga bagi para jamaah di Jamiah Khalwatiyah. Itu seperti apa respon melihat kalau misalnya Puang dalam peristiwa seperti itu lagi ada tamu yang kita bisa bilang ya. Iya. Jadi begini, ada beberapa kali orang yang mau ketemu dengan Habib Puan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mungkin karena dia, mohon maaf ya, dia terhalang di jalan. Dia banyak menelpon mau ketemu dengan Oya. Tapi Puang ini lagi sikit, lagi terima tamu secara gaib. Tiba-tiba terhalang di jalan, macet atau apa. Nanti setelah amal ritualnya Puan Salis baru orang tersebut datang. Tamu itu datang. Dan itu seringkali terjadi. Biasa hal-hal tertentu juga memang ada jamaah yang bermimpi ketemu dengan Puan malamnya untuk ketemu besok. Dari jauh, dari Lutra misalnya, ada seperti Mansur Demaraka itu. Memang malamnya bermimpi untuk ketemu Puan besoknya, tiba-tiba besoknya dia ketemu. Padahal itu kan dari jauh sana, jarak perjalanan berapa, tiba-tiba besoknya dia ketemu dengan Puan. Jadi ada hal-hal tertentu yang di luar akal atau di luar mana kita ya. Nah, seperti misalnya suatu waktu kita mau ke Pinrang, ada acara jamaah di sana. Kiai juga ada waktu itu. Iya, saya ikut. Spanduk sudah terpasang, undangan sudah beredar. Puan sudah jalan. Iya. Keluar dari jalan tol, tiba-tiba Puan bilang, ayo kita kembali. Maksudnya kembali ke artinya batal acara di sana. Dalam hati saya bagaimana ini spanduk sudah terpasang. Tapi Kiai tidak Puang tidak menjelaskan alasannya apa untuk kembali. Kita kembali. Namanya kita ini jamaah segan atau khawatir. Ya apapun yang dikatakan mursyid tanpa alasan harus kita samina wa ta'ana. Betul. Jadi nanti saya sampai di Baji Bicara kembali baru saya tahu 1 jam ada informasi bahwa banjir di Barru, mobil tidak bisa lewat. Akhirnya Dr. Hanani, halifahnya Puan di Parel, yang disuruh ganti Puan mengisi acara di sana. Di Pinrang. Artinya bahwa dalam hal-hal tertentu itu, mungkin apa yang kita rencanakan ini sudah ACC sudah siap, tapi menurut Puan belum. Mungkin sama dengan tadi. Ya. Kita sangat berniat tulus supaya kita ikut beat sama Puan, tapi Puan belum mau karena boleh jadi Puan kalau saya beat ini orang ini belum bisa dia bawa amanah. Apalagi amanahnya Syekh Yusuf Al-Makassari untuk membawa bendera Syekh Yusuf ini menjadi beban, menjadi berat. Kita harus bertanggung jawab bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat. Betul. Itu kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah kalau di tarekat, kalau di Jamiah tadi ada mekanisme tertentu. Betul. Gitu. Nah, kita kembali lagi membahas perihal Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Seperti yang tadi juga kita bahas sebelumnya Kiai bahwa sudah ada beberapa posisi baru di dalam masa hikmat yang akan datang. Nah, mungkin Pak Kiai bisa menyebutkan nama-nama yang sudah belum ada yang ditetapkan atau sudah ada? Mungkin melalui rapat. Sudah ada. Sudah ada. Dan itu semuanya melalui mekanisme musyawarah, rapat. Dan itu setelah itu kita serahkan ke Habib Puan. Betul. Nanti sampai di Habib Puan di ngurus itu ada beberapa perubahan lagi. Jadi strukturnya itu Rais Am itu Puan Maka sendiri sebagai Rais Am, ketua tertinggi.
Kemudian wakilnya buang itu tadi wakil namanya Profesor Dr. Kehanani, Rektor YAIM Parepare. Jadi sudah ada penyegaran ya Kiai ya? Iya, Sudah ada penyegaran yang nantinya mungkin istilahnya sisa dikukuhkan. ya sisa dikukuhkan. SK-nya sudah ada, sudah Itu ditandatangani kapan juga. Kiai kalau boleh? Tanggal 30. 30 Desember mendatang. Iya, di Berarti Balai Diklat. hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Sabtu dalam waktu dekat ini. Nah, silakan minum dulu Kiai. Tribuners ini luar biasa ya. Kita dapat banyak lagi insight baru ngobrol bareng Kiai di sini mengenai reposisi Jam'iyah Khalwatiyah dalam menyongsong 5.0. Kita akan ngobrol lagi pastinya. Nah, seperti yang tadi Kiai katakan bahwa sudah ada nama-nama yang ditetapkan, sudah ada posisi-posisi baru yang juga ditetapkan ya. Nah, Sabtu nanti akan dikukuhkan ya Kiai Dikukuhkan, ya? semuanya berjumlah 118 orang. Nah, berarti apakah nanti ada pembatasan atau ada orang-orang tertentu yang dihadirkan atau semuanya bisa ikut hadir? Jadi begini, nanti pengukuhan atau pelantikan itu pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bidang-bidang, dan jumlahnya semua di SK yang saya kemarin itu 118 orang. 118 orang. Itulah yang dikukuhkan dan setelah itu raker. Jadi dikukuhkan, kita punya agenda jam 13 berarti sudah salat duhur, kemudian sampai sore raker, maghrib istirahat, dan malamnya ada zikir akhir tahun. Oh, Acara zikir akhir tahun ini yang hadir bukan 118 orang, tapi semua jamaah diundang. oh ini berlangsung di mana Jamaah Kiai? di Balai Diklat. Oke. Undangannya terbatas, hanya di jamaah yang di Makassar, Gua Maros, hanya jamaah yang terdekat. Yang ada di daerah sekitar Iya, Makassar. jamaah yang terdekat. Karena kalau diundang semua tidak muat itu Betul. tempat. Tadi juga Kiai mengatakan bahwa akan ada zikir dan doa bersama. Iya. Apakah itu menjadi salah satu rangkaian konsep dari acara pengukuhan yang akan datang ini? Jadi memang tradisi kita di Jam'iyah Khalwatiyah itu ada program utama, program primer yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Yang pertama itu maulid. Maulid. Tidak bisa, itu setiap tahun harus ada maulid. Yang kedua haul, memperingati hari wafatnya Habib Wan Rama. Itu tidak bisa, itu sudah program rutin itu. Ya. Setiap tahunnya. Setiap tahun. Kemudian malam ganjil akhir Ramadan. Itu pasti dilaksanakan. Kemudian zikir akhir tahun. Zikir akhir tahun. Itu harus dilaksanakan itu. Kemudian hari Asyura. Jadi itu sudah terprogram. Jadi pengukuhan ini sebenarnya neben di akhir tahun ini. Jadi kebetulan bersamaan sehingga dirangkaikan. Jadi pengukuhan raker Jam'iyah dan zikir akhir tahun. Jadi sebaliknya, bukan pengukuhan dirangkaikan dengan zikir dan doa akhir tahun, Mbak. Ya, karena seperti yang tadi kayak sudah sebut, ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan Jam'iyah Khalwatiyah setiap tahun. Setiap tahun kemarin kita laksanakan di Ola UIN di kampus 1. Ya. Sebelumnya kita laksanakan di Baji Bicara. Setiap tahun itu sejak tahun 2006. Jadi itu ada 5 program tadi itu sudah menjadi rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh Jam'iyah. Dan dari dulu Kiai, apakah memang pada saat doa dan zikir akhir tahun ini bisa diikuti seluruh jamaah Khalwatiyah itu sendiri? Semuanya harus diikuti oleh jamaah. Tetapi khusus sekarang ini hanya jamaah terdekat. Jamaah yang terjauh dilaksanakan di tempat masing-masing. Ya. Sama dengan acara maulid, dipusatkan di Baji Bicara, tetapi jamaah-jamaah yang jauh misalnya yang di Sulbar dilaksanakan di sana juga, dilaksanakan di Kalimantan juga dilaksanakan. Jadi ada beberapa tempat dilaksanakan. Masalahnya kalau mereka kumpul semua di Makassar tidak muat, Pak. Ya, betul. Itu beberapa kali kita saksikan. Ya. Seperti waktu haul di asrama haji itu kan tidak muat muat tempat. Betul. Jadi itu juga yang menjadi pelajaran bagi Jam'iyah Khalwatiyah untuk kita lakukan pembatasan juga tentu demi kenyamanan semuanya jamaah ya, Kiai ya. Jadi begitu. Betul. Nah, ini tadi kita sudah membahas banyak mengenai reposisi dan juga nama-nama juga tadi Kiai sudah sebutkan. Kemudian kita akan berbicara perihal
5.0 itu sendiri. Ya. Nah, pasti ada program-program kerja tertentu yang akan dilaksanakan Jamiah Khalwatiyah ke Jadi depannya. dalam 5.0 ini program utama itu kita memperbaiki database jamaah. Dengan adanya divisi cyber dan IT ini tadi. Iya, Betul. yang diketuai oleh Saudara Kambin. Ya. Jadi masing-masing jamaah nanti dibuatkan ini kartu anggota. Kalau di tarekat Kang sudah di beat, lepas. Ya. Untuk membuktikan bahwa dia sudah beat dan dia jamaah harus ada kartu anggotanya. Itu antara lain. Kemudian setelah ada kartu anggota nanti masing-masing jamaah juga itu kan ada istilahnya kita di Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Khalwatiyah tabarruk. Tabarruk. Tabarruk itu adalah bahasa ringkasnya silaturahim rutinan sama mursyid. Jadi kita pergilirkan jamaah yang dari Kalimantan waktunya kapan ketemu dengan puan. Jadi ada jadwal tersendiri, Kiai. Ada jadwal, tidak bisa bersamaan Pak, karena puan ini dalam satu hari Ya. itu minimal 50 orang tamunya itu dalam satu hari. Dalam satu hari. Ya. Tadi ini saya sebelum ke sini sudah 12 orang tamu dan saya sebelum ke Tribun ada lagi tamunya menunggu. Dengan padatnya kegiatannya puan ya, jamaah yang mendatang. Sehingga itu semua perlu ada cyber dan itu untuk bagaimana database-nya dan di situ dibuatkan program hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya ini. Nah, supaya tidak saling tabrakan, tidak saling ini kan. Dan juga supaya Puang tidak terlalu capek menangani banyak sekali orang ya, menerima tamu terlalu banyak ya, Kiai. Kalau puan saya itu memang tidak ada capeknya. Karena puang itu begini ya. Tidak apa-apa saya cerita sedikit selama saya mendampingi puang. Betul. Mungkin karena karamahnya atau karena ibadahnya atau karena ketulusan dan keikhlasannya untuk mendampingi jamaahnya. Puang itu rata-rata tidur jam 3 subuh. Jadi sampai jam 3 subuh dia menerima tamu dari berbagai tempat dari jamaah. Nanti begitu jam 3 kemudian bangun salat subuh, kemudian olahraga pagi, jam 8 pagi terima tamu, duduk sampai jam 3 subuh lah kemudian. Hampir aktivitasnya begitu tiap hari, kecuali kalau dia keluar dan tidak tidurnya itu paling 1 jam paling lama. Kecuali kalau boleh keluar daerah punya kesempatan tidur di kendaraan, di mobil. Tapi kalau di sini enggak. Itu yang kita saksikan selama ini. Sangat kurang istirahatnya. Sangat kurang istirahat. Tapi umur boleh yang sudah 64 tahun masih tetap fit, masih segar, masih tetap kuat. Itu program joggingnya setiap pagi itu biasa di CPE dan lari pagi itu dan seterusnya. Makanya juga tidak teratur. Biasa kalau ada tamunya sampai sore tidak makan. Begitu. Masya Allah. Nah, tadi Kiai menyebut tabarruk, salah satu program dari bagian Jamiah Khalwatiyah sendiri. Nah, kemudian mungkin apakah sudah ada di spill oleh pengurus baru ini, Kiai, mengenai program kedepannya akan mereka laksanakan? Jadi tabarruk ini kan artinya silaturahim, salaman, menimba ilmu, belajar sama puang. Tapi puan dahulukan jamaahnya. Sekarang ini mohon maaf dia, banyak tamunya puang yang caleg-caleg, calon-calon pejabat, karena musim ini kan. Betul. Ini memang agak sensitif ya Kiai ya, tapi memang seperti itu nyatanya. Iya, dan sudah banyak daftar listnya. Tadi ini Pak Ketua RT datang pagi-pagi, ada salah seorang calon wali kota lagi yang mau ketemu puan, tapi puan belum jadwalkan. Puan lebih mendahulukan jamaahnya. Betul. Lebih mendahulukan jamaahnya untuk tabaruk, silaturahim ketimbang yang lain. Kenapa? Karena itu tugas mursyid. Betul. Tapi Kiai dalam tanda itu bukan berarti puang tidak menerima tamu yang lain ya. Tetap menerima. Betul. Cuma dijadwalkan khusus. Dijadwalkan khusus. Semua orang. Semua dari kalangan, apakah dia pejabat, apakah dia pengusaha, apakah dia orang kaya dari tentara. Kan jamaahnya puan juga bermacam-macam. Ada jamaahnya puan anggota dewan, ada jamaahnya puan politikus, ada jamaahnya puan tentara, ada jamaahnya polisi, ada pengusaha.
ada jamaahnya. Tetapi maksud saya ini jamaah yang non baiat, yang belum di baiat itu punya jadwal khusus untuk ketemu dengan puang. Betul. Dijadwalkan memang khusus oleh staf sus. Karena beda kalau jamaahnya puan datang bertamu kan ini belajar. Iya. Ini belajar, menimba ilmu, diajar tentang keterekahan, tentang kesufian. Nah, itu yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan ketimbang tamu-tamu yang lain. Betul. Jadi Begitu. singkatnya Kiai, semua punya kesempatan tapi terjadwal. Iya, Ah. betul. Ini untuk tidak inilah inilah pentingnya jamiah. Betul. Penting jamiah, pentingnya untuk diorganisir. Iya. Karena kalau tarekat tidak ada istilah begitu. Dia berkembang secara alamiah saja. Betul. Nah, sama misalnya dalam sistem keterekahan kita, kalau mau baiat itu kan banyak persyaratannya. Dalam kelambu, Ya. atau bawa kain putih, bawa beras, bawa ini. Dalam perkembangan zaman seperti ini dengan adanya paham-paham yang sering menyesatkan orang lain, akhirnya puang itu membatasi. Hanya kain putih saja atau hanya beberapa macam saja. Itu Dan kalau untuk seterusnya. tarekat Bahkan sekarang ini dalam sistem pembelajaran keterekahan, pemakai itu sering lewat Zoom meeting. Yang diikuti oleh para jamaahnya terbagi dua. Para jamaah yang jaraknya jauh ya. Iya, itu kan makanya ada Zeber dan itu Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Habib Puan. Dan itu Zoom meeting terbagi dua. Ada Zoom meeting yang khusus internal jamaah. Ada Zoom meeting yang bersifat umum, semuanya orang bisa ikut. Iya. Ada kajian rutin kita itu tentang kitab Subdatul Asrar yang disusun oleh Syekh Yusuf. Itu yang sering kaji, menjadi kajian rutinan setiap 2 minggu. Jadi ada 2 sesi Kiai ya, ada khusus internal atau dari jamaah sendiri, kemudian ada yang umum juga. Ya kalau sifatnya privasi dan sekret itu hanya internal jamaah yang ikut. Tapi kalau sifatnya bisa sama dengan program rutin seperti setiap malam Jumat itu ada pembacaan ratib atas yang diikuti oleh jamaah internal. Itu dilaksanakan di semua tempat. Kalau di Makassar ini dipusatkan di Bontoduri, rumahnya Pak Ketua Umum. Dalam waktu yang sama Kiai? Iya. Hari Jumat ya biasanya? Malam Jumat. Malam Jumat. Jadi di Parepare laksanakan, di Zawiyah Parepare, di Pinrang, di Sulbar, setiap malam Jumat kita punya kegiatan. Betul. Itu rutin itu. Pembacaan ratib atas dan doa khusus. Itu diorganisir oleh jamiah. Ya. Diorganisir oleh jamiah. Jadi itu kenapa penting juga jamiah hadir sebagai Ya. mengorganisir semua ini Iya, ya, betul. semua yang perlu kita petak-petakan atau organisir pastinya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai program kedepannya juga dalam menyongsong 5.0 Kiai. Terakhir mungkin saya pertanyaan untuk Kiai, harapannya Kiai sendiri untuk Jamiah Khalwatiyah dan terlebih khususnya lagi untuk para pengurus yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat ini. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi kita berharap ini pengurus Jamiah Khalwatiyah tulus, ikhlas untuk melanjutkan cita-cita Syekh Yusuf Al-Makassari, menjaga amanah dengan baik, menjaga marwah tarekat dan menjaga nama baik Khalwatiyah itu sendiri demi masa depan pengembangan Khalwatiyah dan khusus dalam tarekat untuk menjaga marwah tarekat itu sendiri, karena ini dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketulusan, keikhlasan, dan kita selalu dianjurkan untuk berdoa. Semoga guru kita ini sehat dan istiqamah. Amin, amin. Karena walaupun beliau sehat, kalau tidak istiqamah mengajar kita, atau walaupun beliau istiqamah tapi kesehatannya sering terganggu dengan padatnya aktivitasnya, sehingga kita diwajibkan kepada seluruh jamaah itu untuk selalu saling mendoakan, mengiringkan Fatihah masing-masing jamaah, terutama kepada guru kita. Baik, luar biasa.
Terima kasih banyak Oke, Kiai ya. terima kasih. Hari ini Tribuners kita banyak dapat sekali insight baru, informasi baru, khususnya mengenai Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari bersama dengan Kiai pada siang hari ini. Tentunya terima kasih banyak Kiai sudah meluangkan waktunya datang ke Tribun Timur. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Seperti doa-doa dari yang Kiai tadi juga sebutkan. Amin, Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan program kami dari awal hingga akhir program ini. Tentunya saya Mehmet Gunawan mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.